Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektrotekno. Kita akan membahas materi probabilitas dan statistik. Topik pada video kali ini kita akan membahas tentang teori penarikan sampel ya atau sampling. Baiklah, pada video ini kita akan mempelajari beberapa materi terkait dengan sampling. Yang pertama adalah teori penarikan sampling dan distribusi sampel ya. Ada beberapa distribusi sampel yang akan kita pelajari, mulai dari sampel dari rata X, kemudian sampel dari selisih dua rataan, kemudian sampel dari varians S kuadrat, dan distribusi T student ya. Jadi empat ini nanti kita akan lihat bagaimana mencari distribusinya masing-masing. Nah, teori penarikan sampel nih, apa itu? Dalam melakukan survei ya, hasil pengamatan akan dicatat dalam bentuk numerik ya. Objek yang diamati bisa manusia, hewan, atau benda lainnya ya. Kemudian dalam setiap penelitian, banyaknya pengamatan dinyatakan sebagai ukuran populasi yang mungkin ya. Bisa kecil, besar tapi masih berhingga, atau yang tidak berhingga. Populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan dari seluruh objek yang diamati ya. Jadi total ya atau kumpulan keseluruhannya itu disebut sebagai populasi. Kemudian contohnya adalah misalkan pengen diamati bagaimana penggunaan pulsa bantuan pemerintah, misalkan pulsa untuk pembelajaran daring untuk Universitas Mataram, maka mereka akan melakukan sampling dengan mengambil beberapa fakultas ya untuk diambil datanya sehingga bisa nanti ditarik data-data yang dibutuhkan. Ya, itu populasinya Universitas Mataram, maka sampelnya itu adalah sebagian, misalkan satu atau dua fakultas. Kemudian tiap pengamatan dalam populasi merupakan suatu nilai dari suatu kubah acak X dengan suatu distribusi peluang Fx. Nah, ini kita lihat sampelnya tadi. Kita katakan bahwa ini misalkan Universitas Mataram ada fakultas hukum, pertanian, ya, fakultas peternakan, fakultas teknik, fakultas ekonomi, maka diambil sebagiannya saja ya. Nah, misalkan satu fakultas ekonomi yang diambil, berarti sampelnya adalah fakultas ekonomi. Kemudian inferensia statistik. Nah, apa itu? Jadi tujuan dari inferensia statistik adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi berdasarkan informasi sampel untuk menarik suatu kesimpulan. Jadi inferensia statistik bagaimana memperoleh informasi dari sampel tapi bisa mewakili informasi untuk keseluruhan populasi. Nah, kenapa harus diambil sampel gitu? Kenapa tidak semua keseluruhan populasi tadi? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bisa menghemat waktu dan biaya. Ya, karena kalau di sampel semuanya lumayan akan membutuhkan waktu dan biaya juga ya, tenaga. Kemudian yang kedua, karena sumber daya yang terbatas dan objek sifatnya seragam nanti ya, pengambilan sampel dapat memperluas cakupan studi ya. Kemudian yang ketiga, bila proses riset bersifat destruktif, pengambilan sampel dapat menghemat produk. Artinya misalkan pengen diuji ketahanan mobil misalkan terhadap tabrakan, misalkan dilakukan uji
tabrak, ataupun misalkan pengen mengetahui kualitas campuran suatu beton, misalkan di teknik sipil, maka akan diuji tekan ya, dilakukan beberapa kali. Artinya tidak perlu keseluruhannya, jadi cukup diambil sampelnya saja. Bisa menghemat produk yang dihasilkan. Kemudian yang keempat, apabila akses ke seluruh populasi tidak dapat dilakukan, pengambilan sampel adalah satu-satunya pilihan. Contohnya misalkan Indonesia adalah negara kepulauan, ya, ada beberapa pulau-pulau yang dihuni oleh sebagian kecil penduduknya, maka itu membutuhkan ya aksesnya agak sulit ya. Sehingga dengan pengambilan sampel bisa mempermudah. Kemudian yang kelima, mudah mengontrol tingkat kesalahan non-sampling atau non-teknis. Ya, sehingga bisa digunakan sebagai hipotesa untuk pengambilan keputusan. Nah, berikutnya adalah kesalahan ya. Kesalahan sampling ini bisa terjadi kesalahan ya dalam penarikan sampling. Misalkan kita lihat contoh gambar di samping, ketika orang akan mendeskripsikan tentang gajah, misalkan orang yang tidak pernah melihat gajah, kemudian matanya ditutup manusia ini, maka mereka akan menceritakan gajah berdasarkan dari sisi masing-masing pengamat atau manusia. Misalkan ada yang memegang ekor, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu panjang seperti ular misalkan. Kalau pengamatnya memegang telinganya, maka dia mengatakan bahwa gajah itu adalah lebar seperti kipas. Ataupun ada yang memegang gadingnya, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu adalah tajam. Bisa jadi kesalahan seperti tadi ya. Nah, beberapa kesalahan disebabkan oleh yang pertama, populasi yang tidak jelas ya. Jadi tidak diketahui populasi secara keseluruhan, sehingga nanti bisa membuat keliru ya, kesalahan dalam pengambilan sampel. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang tidak tepat atau kuesioner yang tidak jelas. Ketika dilakukan pengambilan data dalam bentuk kuesioner diberikan kepada sampel tadi, bisa jadi pertanyaannya tidak tepat sehingga tidak bisa mengambil ya dengan tepat. Yang berikutnya adalah kesalahan lain-lain, misalkan kesalahan kalkulasi atau hitung, kesalahan dalam lebih sifatnya teknis ya. Baiklah, berikutnya bahwa setiap pensampling akan menghasilkan suatu kesimpulan yang konsisten dalam menaksir atau estimasi, sehingga perlu diperiksa apakah nilai sampel tersebut memenuhi sifat-sifat sebagai estimator yang baik. Yaitu yang pertama adalah tak bias, unbiased. Yaitu jika nilai harapan dari estimator sama dengan nilai parameter populasi yang diestimasi. Nah ini ya, sifatnya tak bias. Kemudian yang kedua efisien, yaitu jika estimator tersebut memiliki standar error yang paling kecil dibandingkan estimator tak bias yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Apabila estimator tersebut cenderung mendekati nilai parameter populasi jika ukuran sampel ditingkatkan atau semakin besar. Jadi harus konsisten nih. Mau sampelnya diambil yang paling minimal atau sedang ya, atau agak besar, maka konsisten hasilnya tidak akan jauh berbeda. Nah, tujuan memilih dari sampel yang acak ya untuk mendapatkan keterangan mengenai parameter populasi yang belum diketahui diambil secara acak ya. Di mana bias itu nilai statistik sampel dikurangi nilai parameter populasi. Sehingga nilai statistik adalah setiap fungsi dari puba acak yang membentuk suatu sampel acak. Nah, kalau kita gambarkan ya, sampling distribution atau distribusi sampling untuk sampel rata-rata, maka kita bisa lihat ada populasi ya, ada populasi dengan nilai rata-ratanya mu, kemudian standar deviasinya. Maka ketika berbicara sampel, maka akan diperoleh ukuran sampel itu sebanyak n
dan rata-rata sampel menjadi X rataan. Ya. Kalau tadi di populasi mu, maka di sampel menjadi X rataan. Ya. Jadi X rataan ini adalah X variabel acak. Berikutnya kalau menggunakan proporsi sampel ya. Kalau sebelumnya tadi menggunakan rata-rata sampel. Maka kalau menggunakan proporsi sampel ya, maka proporsi itu sama dengan P ya, proporsi sama dengan P, maka untuk proporsi dari sampel ya disimbolkan ya proporsi ya, dari variabel acak ya. Berikutnya kalau kita lihat, kita gambarkan ya parameternya masing-masing, misalkan untuk populasi. Nah, kalau populasi karakteristiknya menggunakan yang pertama ukuran N besar, sedangkan sampel menggunakan N kecil. Kalau di sini menggunakan istilah parameter, di sini menggunakan istilah statistik, di sini rataan mu, ini rataan X rataan. Ini menggunakan variansi tau kuadrat, maka sini variansi S kuadrat. Kemudian simpangan baku tau, simpangan bakunya adalah S. Populasi berhingga atau tidak berhingga, ini dalam bentuk sampel besar atau tidak berhingga ya. Jadi ini populasinya berhingga, ini sampel besar atau tidak berhingga. Jadi ini perbedaan ya simbol parameter dari populasi dan sampel. Kemudian nilai statistik dari sampel kita bisa buat bahwa min atau rata atau X rataan itu sama dengan sigma X ke I, mulai dari I sama dengan 1 sampai ke N dibagi dengan N. Sedangkan varians itu sama dengan nilai dari jumlah dari X ke I dikurangi X rataan, kemudian dikuadratkan, ya dibagi dengan N-1. Itu bila raratanya bilangan bulat. Bagaimana kalau bilangan pecahan? Maka itu sama dengan variansi sama dengan N dikali sigma dari X ke I kuadrat dikurangi sigma dari X ke I kuadrat. Kemudian dibagi dengan N dikali N-1. Di mana simpangan baku atau standar deviasi dari sampel dinyatakan dengan S yang didefinisikan sebagai akar positif dari variansi sampel. Jadi akar positif. Berikutnya distribusi sampel. Nah, distribusi sampel nanti kita akan pelajari ada 4. Kita akan lihat pengertiannya masing-masing. Kemudian kita akan bahas contoh-contohnya. Nanti ada distribusi sampel dari rata X, distribusi sampel dari selisih 2 rataan, kemudian distribusi sampel dari varians S kuadrat, dan distribusi T student ya. Kita juga akan melihat nanti bagaimana cara membaca tabel ya. Jadi sudah ada tabel, tinggal kita melihat nilai dari parameternya masing-masing. Oke, berikutnya distribusi sampel ya. Ya, apa itu distribusi sampel? Yang tadi ada 4, kita akan bahas ya. Merupakan bidang statistik inferensi, yaitu dengan melakukan pengamatan untuk memperoleh prediksi. Jadi prediksi atau estimasi dari populasi nih. Nah, distribusi sampel merupakan distribusi peluang dari suatu nilai statistik. Nah, apa saja yang berkaitan dengan distribusi sampel? Bahwa dalam menentukan jumlah sampel, angka yang dicari adalah angka yang cukup besar, sehingga pengukurannya nanti cukup reliable ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, kemudian cukup presisi ya. Jadi akan mendekati akurat dan sebagainya, tetapi tidak terlalu besar sehingga terlalu mahal, kurang manageable dan sebagainya. Jadi walaupun sampelnya diambil nanti, itu juga harus bisa mewakili dari populasi tadi sehingga bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian penentuan sampel tidak langsung menetapkan sekian persen dari populasi, artinya misalkan kita mau ambil sampel 10%, 25% dan sebagainya, tidak. Bahwa aturan umum untuk jumlah sampel adalah sekitar 30 ke atas, jadi minimal 30 nih. Kalau Anda misalkan mau mengambil data nanti pengukuran, maka minimal 30.
Walaupun ini sebenarnya jumlah itu terlalu sedikit ya. Tapi rumus statistik membolehkan. Rumus statistik digunakan adalah rumus-rumus statistik non-parametrik, yaitu analisis statistik jumlah yang kecil. Jadi menggunakan statistik non-parametrik. Kemudian angka 30 tersebut karena distribusi frekuensinya sudah mulai berbentuk kurva normal ya. Jadi kita lihat kurva normal itu seperti lonceng terbalik. Nah, kemudian juga jika jumlah populasi target tidak banyak, disarankan tidak ada sampling error-nya, tetapi coverage-nya harus tinggi, misalkan 95% populasi tercover ya. Jadi apabila populasinya tidak terlalu banyak, misalkan kita bisa mengambil 95% ya dari populasinya. Nah, dalam estimasi kita menggunakan data sampel untuk menghitung suatu nilai statistik sebagai estimasi parameter populasi. Contohnya, X sebagai estimator titik dari rata-rata populasi X, S sebagai estimator yang tadi kita sudah lihat, S sebagai estimator dari simpangan baku populasi tau, P sebagai estimator dari proporsi ya, dari sebuah populasi. Kemudian sampling error merupakan perbedaan absolut antara estimator tak bias unbias dengan parameter populasi. Nah, contoh sampling error galat baku, jadi X rataan dikurangi dengan mu untuk rata-rata sampel, S dikurangi tau untuk simpangan baku sampel, dan rataan populasi dikurangi rataan proporsi dikurangi proporsi itu untuk proporsi sampel. Bila X rataan mendekati mu, maka sampling masih dikatakan layak ya. Jadi kalau X rataannya mendekati mu, maka dikatakan layak. Bila X jauh, maka ada kesalahan dalam sampling ya. Nah, karena distribusi sampel dari suatu statistik akan tergantung pada ukuran populasi, ukuran sampel, dan metode memilih sampel. Yang pertama ya, distribusi sampel dari rata X. Nah, jika ada N pengamatan diambil dari populasi normal dengan mu dan varians tau kuadrat ini, tiap pengamatan X ke I itu sama dengan nilai I dari 1, 2, 3 sampai N sampelnya. Maka kita bisa lihat nih, jumlah X rataannya ya, X1 tambah X2 sampai dengan X ke N dibagi dengan jumlah sampelnya atau jumlah N-nya. Kemudian berdistribusi normal dari rata dan varians ya, di mana nilai ratanya adalah mu X itu sama dengan mu ditambah mu dibagi dengan N, itu akan menghasilkan mu. Kemudian variansnya adalah tau kuadrat ditambah tau kuadrat dibagi dengan N sama dengan tau kuadrat per N. Maka bila populasi di sampling tidak diketahui distribusinya, berhingga atau tidak, maka distribusi sampel X masih akan berdistribusi hampir normal dengan rata mu dan varians tau kuadrat per N, asalkan N yang besar. Contoh dari sampel rata X ini adalah suatu sampel acak berukuran N sama dengan 10. Jadi ukuran sampelnya adalah 10. Diambil tanpa pengembalian dari populasi tak berhingga. Jadi populasinya tidak diketahui, tak berhingga, yang berdistribusi normal dengan rataan X. Nah, ini diketahui dia distribusi normal dengan rataan 5,5 dan simpangan bakunya nih 2,92. Selanjutnya setiap sampel lalu dihitung rataannya. Tentukan rataan dan simpangan baku dari sampel rataan tersebut. Nah, kita diminta menghitung nilai rataan dan simpangan bakunya. Maka solusinya bagaimana? Nah, sampel rataan tersebut mempunyai rata-rata berapa? Mu X atau mu-nya sama dengan 5,5. Simpangan bakunya itu adalah tau dibagi akar N sama dengan 2,92 dibagi akar 10. Ya. Dibagi 10 maka sama dengan 0,92 ya. Jadi kalau tadi mu X itu akan sama dengan mu ya, dimana nilainya adalah 5,5, dan simpangan bakunya itu dengan cara membagi simpangan baku ya dibagi dengan akar N atau akar
10 sama dengan 0,92. Nah, bagaimana jika populasi yang disampel tidak diketahui distribusinya? Kalau tadi kita ketahui distribusinya bahwa ini dengan berdistribusi normal. Ya, bagaimana kalau tidak diketahui distribusinya? Maka kita menggunakan teorema limit tengah untuk rata-rata atau hampiran normal. Apabila sampel berukuran N besar atau lebih dari 30, diambil dari populasi yang mempunyai rata-rata mu dan deviasi standar tau, maka rata-rata sampel X akan terdistribusi normal dengan rata-rata mu dan deviasi standar itu sama dengan tau dibagi akar N. Ya, tau dibagi akar N. Khusus apabila populasinya terdistribusi normal, maka N pada teorema di atas tidak harus besar ya. Hal ini dinyatakan oleh teorema limit pusat sebagai berikut bahwa nilai Z atau nilai standar normal itu sama dengan X rataan dikurangi dengan mu dibagi varians dibagi akar N ya. Atau deviasi standar ya, standar deviasi dibagi dengan akar N. Contohnya bagaimana? Suatu perusahaan memproduksi bola lampu yang umurnya berdistribusi hampir normal. Kalau yang contoh yang pertama adalah distribusi normal, maka ini dikatakan hampir normal dengan rataan 800 jam dan simpangan bakunya 40 jam. Hitunglah peluangnya bahwa suatu sampel acak dengan 16 bola lampu ya akan mempunyai umur rata-rata kurang dari 775 jam. Jadi bahwa dikatakan berdistribusi hampir normal dengan rataan itu 800 jam ya umurnya. Tapi di sini akan diambil sampelnya 16 dari sekian banyak ya. Kemudian berapakah nanti yang kurang dari 775 jam ya. Kita akan hitung. Maka distribusi sampel X akan berdistribusi normal dengan rataan mu X itu sama dengan 800 ya. Kita sudah diketahui 800. Kemudian nilai simpangan bakunya adalah 40 jam. Maka nilainya 40 jam ya dibagi akar N. Akar N-nya adalah kita ambil sampel 16. Maka 40 dibagi akar 16, akar 16 sama dengan 4, 40 dibagi 4 sama dengan 10. Kemudian peluang yang dicari diberikan oleh luas darah yang dihitami ya. Nanti kita gambarnya nilai Z yang berpadanan dengan X775. Maka kita akan lihat bahwa nilai Z-nya tadi sudah kita lihat di awal tadi 775 dikurangi dengan 800. Jadi X ya, X rataan dikurangi dengan mu. X rataannya 775 dan mu-nya 800 dibagi dengan N. Itu sama dengan 2,5. Kalau kita lihat di tabel itu minus 2,5 itu ada di sebelah sini yang diarsir. Ya, itu sama dengan sangat kecil sekali ya. 0,0062. Ya. Jadi ini adalah nilai peluang ya bahwa bola lampu dengan 16 sampel itu rata-rata umurnya akan kurang dari 775 jam bahwa datanya mengatakan bahwa umur dari rata-rata bola lampu yang diproduksi itu adalah 800 jam. Bagaimana kalau kurang dari 800 jam atau kurang dari 775, maka dia akan memperoleh nilai peluang yang sangat kecil ya 0,0062. Contoh yang ketiga, diketahui sebuah populasi berdistribusi seragam diskrit ya. Diketahui bahwa nilainya itu sama dengan 1/4 untuk nilai X dari 0 sampai 3. Kemudian bernilai 0 untuk selain yang ini. Nah, diminta kita menghitung peluang bahwa sampel acak berukuran 36, jadi sampelnya 36, yang dipilih dengan pengembalian akan menghasilkan rataan sampel lebih besar dari 1,4. Ya, akan menghasilkan nilai 1,4, tetapi lebih kecil dari 1,8 ya. Jadi nilainya antara 1,8 dan 1,4. Kita lihat
kita diminta menghitung, maka rataan atau variansi dengan rumus yang terdapat pada materi yang tadi diperoleh dengan cara bagaimana? Maka kita cari nilainya, di mana nilai mu ya itu sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 4 ya. Jadi nilainya di mana nilai x-nya 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 ya. Maka hasilnya dibagi dengan n 4, maka 3/2 sama dengan 1,5. Dan nilai dari standar deviasi atau simpangan bakunya atau variansnya itu kita akan peroleh nilai 0 dikurangi 3 dibagi 2 kuadrat ya, ditambah ya 1 dikurangi 3/2 kuadrat dan seterusnya dibagi dengan jumlah sampelnya n. Maka akan ketemu nilai 5/4 ya. Ya, jadi dengan nilai tersebut kita akan peroleh nilai varians ya. Variansnya adalah 5/4. Sehingga bagaimana dengan nilai selanjutnya? Maka mu x atau nilai rataannya itu sama dengan 3/2 dan nilai dari variansnya itu adalah sama dengan varians dibagi dengan n, di mana nilai dari variansnya adalah 5/4 ya dibagi dengan n, di mana nilai dari varians itu sama dengan varians dibagi dengan n-nya, di mana nilai variansnya adalah 5/4 dibagi dengan n. N-nya tadi kita tahu bahwa di soal ada 36, maka 4 dikali 36 sama dengan 144. Sehingga akan diperoleh simpangan baku itu sama dengan 0,186. Jadi 5 dibagi 144. Nah, yang ditanyakan selanjutnya bagaimana nilainya atau peluangnya di antara 1,4 dengan 1,8. Maka kita bisa lihat di tabel. Maka dari tabel kita ketahui bahwa kita akan memperoleh nilai 1,45 dan 1,75. Nah, di mana kita lakukan transformasi ke pengubah Z terlebih dahulu, bahwa nilai 1,45 dikurangi 1,5 dibagi 0,186. Selanjutnya sesuai dengan rumus, maka kita akan masukkan nilai Z1, Z2, 1,45 dikurangi 1,5, di mana nilai 1,5 ini adalah nilai yang sudah kita peroleh tadi sebelumnya dengan nilai rata-rataannya, dan nilai 0,186 ini adalah nilai dari simpangan bakunya. Maka akan ketemu nilai minus 0,27 dan positif 1,27. Sehingga nilainya, nilai rataan antara 1,8 dengan 1,4 itu kita akan peroleh nilai minus 0,27 dan 1,34. Sehingga kita akan cari di tabel, kita peroleh nilai 0,5163 ya. Berikutnya yang kedua adalah distribusi sampel dari selisih dua rataan. Untuk nilai dua rataan, maka nanti kita akan melihat bahwa ada nilai sampel untuk ukuran N1 dan N2-nya, kemudian juga ada mu1, mu2-nya, juga ada nilai varians 1 dan varians 2-nya. Sehingga ketika mencari nilainya, maka kita cari nilai untuk mu-nya adalah mu x1 dikurangi mu1 dikurangi mu2, dan untuk variansnya itu adalah varians dibagi dengan N1, varians 1-nya, varians 2 dibagi dengan N2, kemudian dijumlahkan.
Untuk Z-nya sendiri kita bisa cari juga sama dengan rumus di awal bahwa nilai X dikurangi dengan nilai mu. Maka ini juga sama, nilai X1 dikurangi X2 dan mu1 dikurangi mu2. Kemudian juga nilai dari variansnya itu juga sama ya, kita jumlahkan kemudian diakarkan. Nah, jika N1 dan N2 keduanya lebih besar atau sama dengan 30, hampiran normal untuk distribusi X1 dikurangi X2 sangat baik ya, atau rataan X1 dikurangi rataan X2. Akan tetapi bila N1 dan N2 keduanya kurang dari 30, nah bagaimana kalau kurang dari 30? Hampiran normal lumayan baik kecuali jika kedua populasi jauh dari normal. Kemudian jika kedua populasi normal, maka berdistribusi normal terlepas dari ukuran N1 dan N2. Kita lihat contohnya. Sampel berukuran N1 ini berarti sampelnya berada di bawah 30 ya, karena sampel N1 hanya 5. Kemudian sampel N2 4. Ini untuk sampel kecil ya, di bawah 30. Kemudian diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal dengan rataan mu1 sama dengan 50 dan nilai variansnya 9. Dan untuk yang kedua dengan jumlah sampelnya 4. Kemudian nilai rataannya 40 dan nilai variansnya adalah 4. Maka diminta mencari probabilitas X1, X2 itu lebih kecil dari 8,2. Baiklah, kita ketahui bahwa distribusi sampel X rataan 1 dikurangi rataan 2 itu adalah normal ya. Maka kita bisa langsung kurangkan nilai mu X1 dikurangi mu X2 sama dengan mu1 dikurangi mu2 itu adalah 50 dikurangi 40 ketemu nilai 10. Sedangkan nilai variansnya sama tadi kita jumlahkan, maka ketemu nilai 2,8. Maka peluang nilai X rataan 1 dikurangi rataan 2 itu sama dengan 8,2. Kita bisa hitung 8,2 dikurangi 10 dibagi akar 2,8 itu minus 1,8. Kalau kita lihat di tabel akan ketemu nilai 0,1401 ya. Berikutnya contoh layar televisi yang dibuat pabrik A mempunyai rataan umur 6,5. Jadi ini 2 ya, maka ini selisih 2 rataan, 6,5 tahun dan simpangan baku 0,9. Sedangkan hasil dari pabrik B ya umurnya 6 tahun, simpangan bakunya 0,8. Ya, berapakah peluang suatu sampel acak berukuran 36 buah layar TV dari pabrik A akan mempunyai rataan umur paling sedikit 1 tahun lebih lama dari rataan umur sampel 49 buah layar TV dari pabrik B ya. Maka kita cari jawabannya populasi 1, populasi 2, yang satu mu-nya 6,5, yang kedua 6. Kemudian variansnya 0,9, 0,8, N-nya 36, ini N-nya 49, N2-nya. Maka sampel X1 min X2 itu maka nilainya mu X1 dikurangi mu X2 sama dengan 6,5 dikurangi 6 sama dengan 0,5. Kemudian variansnya kita ketemukan 0,189. Maka ya nilainya ya bahwa X1 dikurangi X2 lebih besar dari 1, maka padanan dari 1 itu adalah 1 dikurangi 0,5 ya, X dikurangi mu itu sama dengan 1 dikurangi 0,5 kemudian dibagi dengan nilai variansnya itu 0,189 sama dengan 2,65. Sehingga nilainya itu sama dengan probabilitas X min X2 itu sama dengan lebih besar sama dengan 1, hasil akhirnya adalah 0,0040. Selanjutnya yang ketiga, distribusi sampel dari varians ya.
Bagaimana distribusinya? Kita lihat. Bila n sampel diambil dari populasi normal dengan rata dan varians mu dan varians dihitung belum diketahui ya, maka diperoleh suatu nilai statistik S akan berdistribusi Q kuadrat dengan besaran, maka nilainya Q kuadrat itu sama dengan N-1 dikali dengan S varians dibagi dengan varians ya, dengan derajat kebebasan V sama dengan N-1. Nah, derajat kebebasan atau degrees of freedom itu dari suatu besaran dengan distribusi hampiran normal Q kuadrat dan T student. Ya, jadi nanti ada dua, ada Q kuadrat dan T student. Yang sekarang kita bahas adalah Q kuadrat. Banyaknya variabel yang berpengaruh pada perhitungan besaran tersebut. Nah, bagaimana distribusi Q kuadrat ya atau tidak simetris dinyatakan dalam tabel distribusi Q kuadrat ya, dengan luasan alfa atau taraf kepercayaan. Nilai tersebut biasanya dinyatakan dengan Q kuadrat dikali dengan alfa. Nah, di mana nanti kita bisa lihat di tabelnya, ada tabelnya tersendiri bahwa ada nilai V ya dan ada nilai alfanya ya. Contoh misalkan suatu pabrik baterai mobil menjamin dengan keyakinan 95%. Jadi ada keyakinan, ada kepercayaan ya. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa baterainya akan tahan rata-rata 3 tahun dengan simpangan baku 1 tahun. Jadi diketahui rata-ratanya 3 tahun dan simpangan bakunya 1 tahun. Bila baterai tahan, jadi datanya menunjukkan bahwa baterai ada yang tahan 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2. Maka apakah pembuat baterai masih yakin bahwa simpangan baku masih 1 tahun. Nah, kita lihat dari data ini apakah simpangan bakunya masih cocok 1 tahun. Maka solusinya adalah kita cari nilai variansnya, di mana nilai variansnya atau nilai S kuadratnya itu sama dengan N dikali sigma Q kuadrat dikurangi dengan nilai X kuadratnya ya, dikurangi dengan sigma dari X ke I kuadrat ya, dibagi N dikali N min 1. Bila ratanya bilangan pecahan. Kemudian nilai Q kuadratnya itu sama dengan N min 1 dikali dengan S kuadrat dibagi dengan varians ya, dengan derajat kebebasan V sama dengan N min 1. Nah, dengan persamaan yang tadi maka kita masukkan nilai-nilainya, di mana kita masukkan nilai-nilainya N dikali dengan jumlah N-nya ada 1, 2, 3, 4, ada 5 dikali dengan sigma dari XI kuadrat ya. Jadi kita cari sigma XI kuadrat. Ini kita cari sigmanya. Maka akan ketemu 48,26 ya. 48,26 ini diperoleh dari kuadratnya ya. Kemudian dikurangi dengan nilai dari 15 kuadrat ya. Nilai dari 15 kuadrat. Di mana nilai dari 15 kuadrat ya itu diperoleh ya dari rumus yang tadi. Ya, dari contoh ke-6 ini kita bisa lihat bahwa kita bisa menggunakan solusi untuk mencari variansinya, kemudian mencari nilai Q-nya
dengan menggunakan rumus ini, sehingga kita bisa lihat bahwa dari persamaan ya variansinya, bahwa kita lihat nilai N dikali dengan sigma XGI, di mana dari data diketahui bahwa nilai dari XGI-nya adalah 1,9, 2,4, 3,0, 3,5, dan 4,2. Selanjutnya nilai-nilai ini kita masing-masing kita kuadratkan, 1,9 kuadrat, 2,4 kuadrat, 3,0 kuadrat, 3,5 kuadrat, masing-masing dikuadratkan, kemudian dijumlahkan ya. Ketemu hasil 48,26. Kemudian selanjutnya sigma dari XI kuadrat. Nah, dari mana nilainya ini? Maka nilai-nilai ini kita jumlahkan, 1,9 ditambah 2,4 ditambah 3,0 seterusnya sampai 4,2 ditambahkan, maka akan menghasilkan nilai 15, baru dikuadratkan. Kemudian yang di bawah 5, kita nilai N sama dengan 5 dan N-1 4, sehingga nilai dari variansinya adalah 0,815. Setelah nilai variansi ketemu, maka kita cari nilai Q-nya. Q-nya itu sama dengan 4 ya. Itu sama dengan dari rumus bahwa N-1 dikali S varians dibagi dengan tau-nya ya. Atau nilai yang sudah diketahui tadi adalah 0,815, itu nilai dari variansnya, dikali dengan 4 ini adalah nilai N-1, 5 dikurangi 1 dibagi dengan nilai 1 jam ya. Bahwa dikatakan di soal memiliki nilai sama dengan 1. Sehingga ketemu nilai Q kuadratnya adalah 3,26. Nah, merupakan satu nilai distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasannya 4. Karena 95% nilai Q kuadratnya itu dengan derajat kebebasan 4 terletak antara 0,484 dan 11,143. Sehingga nilai perhitungan dengan menggunakan Q kuadrat masih wajar, sehingga tidak ada alasan bagi pemateri untuk mencurigai bahwa simpangan baku baterainya bukan 1 tahun. Karena nilainya antara 0,48 ya, 1 itu masuk di sini ya, antara 0,48 dengan 11,143. Berikutnya distribusi T student. Nah, distribusi T student. Nah, kita bisa lihat bila N sampel yang diambil dari populasi kecil kurang dari 30 dengan nilai dari variansi yang berubah cukup besar dari sampel satu ke sampel lain, dan nilai simpangan bakunya tidak diketahui distribusi Pubačaknya atau Z-nya, akan menyimpang jauh dari distribusi normal baku. Maka distribusi Pubačak normal baku Z dapat dinyatakan dengan distribusi T student dengan persamaan sebagai berikut. Nilai dari T student itu sama dengan X rataan kurangi mu dibagi dengan nilai simpangan baku dibagi akar N ya. Maka kita bisa lihat ciri-ciri atau karakteristik dari distribusi T student itu adalah kurva dari distribusi T memiliki bentuk mirip dengan kurva normal namun lebih runcing dengan luasan alfa. Berikutnya distribusi T tergantung pada satu parameter yang disebut dengan derajat kebebasan atau degrees of freedom. Jika derajat bebas meningkat, maka perbedaan distribusi T dengan distribusi normal baku semakin kecil. Jadi kalau semakin besar derajat kebebasannya, itu maka dia akan lebih mendekati dengan distribusi normal. Distribusi T dengan derajat bebas yang lebih besar memiliki varian yang lebih kecil. Kemudian rata-rata distribusi T itu sama dengan 0. Kemudian kita kalau mau memakai nanti ada tabelnya, tabel T students itu misalkan alfa sama dengan 0,05 dan N sama dengan 10. Maka nilai tabel Tn-1 di alfa per 2 itu sama dengan T10-1. Jadi cara dibaca di tabel nanti adalah N-nya misalkan 10 dikurangi 1 berarti 9. Kemudian 0,5 ini kita bagi 2 alfa per 2, 0,025, maka akan terlihat di tabel 2,262. Ya. Kita lihat 9 dengan 0,0. Ya, ini contohnya misalkan alfanya 0,05 dengan N-nya 10, maka kita lihat
bahwa 10 min 1 itu sama dengan 9. Kita lihat di sini 9. Kemudian 0,025, 2,5 ya. Di mana nilai alfa per 2-nya itu adalah 0,05. Maka kita bisa lihat nilainya adalah 2,262. Ini adalah tabel T student ya. Nanti kita share ya. Kemudian nilai T dengan derajat kebebasan V sama dengan 14 sehingga luas di sebelah kirinya 0,025 ya. Jadi 1 dikurangi 0,025 sama dengan 0,975 adalah, nah misalkan ada contoh ini, derajat kebebasan V-nya 14 sehingga luas di sebelah kirinya 0,025. Jadi luas sebelah kanannya adalah 1 dikurangi 0,025 itu sama dengan 0,975. Maka T-nya sama dengan 0,975 min T 0,025, maka hasilnya min 2145. Kemudian bagaimana kalau T-nya berada di antara 0,05 dan 0,025? Karena luas di sebelah kanan itu adalah T 0,05, luas sebelah kiri T minus 0,025. Itu maka jumlah ruas antara min T 0,025 dan T 0,05 adalah, ya kita masukkan nilainya 1 dikurangi 0,05 dikurangi 0,025 sehingga akan ketemu hasil minus hasil 0,925. Jadi nilai di antara itu adalah 0,925. Contoh berikutnya yang ke-8, untuk sampel berukuran N sama dengan 10, alfa 0,05, tentukanlah probabilitas T lebih kecil dari TA dan T berada di antara T alfa dan minus T alfa. Ya, yang diminta adalah mencari nilai minus T 0,025 dan 0,05. Maka derajat kebebasannya sama dengan N-1, jadi 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Kita cek di tabel akan ketemu nilai 1,833. Kemudian probabilitas lebih kecil dari 1,83 sama dengan 1 dikurangi 0,05 itu sama dengan 0,95. Dan probabilitas T di antara 1,833 dan minus 1,833 adalah 0,9 ya. Nah, untuk tugasnya nanti silahkan dikerjakan ya. Tugasnya ini ada soal tentang populasi mahasiswa di Fakultas Teknik. Kemudian yang kedua, tentukan probabilitas T dengan alfanya 0,025 dan 0,05. Nanti tinggal coba dibuka tabelnya, dicocokkan. Kemudian yang ketiga, cari nilainya juga sama. Kemudian yang keempat, suatu pabrik bola lampu. Nah, dan diminta menghitungnya ya. Ya, silahkan dikerjakan. Untuk tabelnya nanti silahkan mengikuti link yang akan diberikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video-video kami berikutnya.